Kita akan belajar pertanyaan kedua dari Heidelberg Catechism. Sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, kami bersyukur berterima kasih kepadamu atas kasih karunia demi kasih karunia yang kau berikan kepada setiap kami, baik pribadi, keluarga, institusi, sekolah, maupun di gereja kami masing-masing, dan juga di dalam negara Indonesia. Kami bersyukur di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, kami melihat pemeliharaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kami. Dan jikalau kami ada sebagaimana kami ada saat ini, dan masih diberi anugerah mengikuti ibadah, kami sadar adalah anugerah Tuhan semata-mata. Untuk itu, biarlah Engkau terus menolong kami, Tuhan, memiliki kesadaran bahwa hidup kami ini adalah anugerah Tuhan, agar kami isi dengan benar dan penuh tanggung jawab. Kami tidak mempermainkan waktu-waktu yang berharga ini. Sebentar lagi kami akan belajar kebenaran firman, kiranya Roh Kudus menerangi pikiran kami, membuka mata rohani kami, membuka telinga rohani kami, dan juga melembutkan hati kami yang keras. Agar ketika benih firman ditaburkan, firman-Mu itu boleh jatuh di hati kami, bertumbuh, berakar kuat ke bawah, bertumbuh menghasilkan buah berlimpah ke atas, buah-buah yang mempermuliakan Tuhan, buah-buah yang nampak melalui perubahan karakter. Kiranya Kristus ditinggikan dan dipermuliakan dalam pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Dengarlah doa kami di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan melihat materi ya. Oke, apakah sudah kelihatan? Sudah, Bu. Oke, baik. Nah, anak-anak, hari ini kita dalam chapel gabungan SMPK Calvin, kita akan belajar bersama-sama melanjutkan pertanyaan dari satu ya, pertanyaan satu. Saya tidak tahu kapan dibahas pertanyaan satu ini, tapi saya cuma mengajak kita membacanya karena berkelanjutan kepada pertanyaan kedua. Pertanyaan satu di dalam Katekismus Heidelberg ya, apakah satu-satunya penghiburanmu di dalam kehidupan dan kematian? Dalam kehidupan berarti sekarang, kematian nanti. Jadi itu bicara untuk hari ini dan nanti dalam kekekalan. Jawabannya adalah bahwa aku dengan tubuh dan jiwa, baik di dalam kehidupan maupun kematian, bukanlah milikku sendiri, melainkan milik Yesus Kristus, Juru Selamatku yang setia, yang dengan darahnya yang berharga, dengan sepenuhnya telah melunasi segala dosaku, dan melepaskan aku dari segala sengsaraku, sehingga tanpa kehendak Bapa Surgawi, tidak sehelai rambut pun yang bisa gugur dari kepalaku. Dan bukan hanya itu, juga bahwa segala sesuatu pasti melayani keselamatanku. Dan itulah sebabnya dengan Roh Kudusnya, Ia juga memberi kepastian bagiku akan kehidupan yang kekal, dan membuatku dengan sepenuh hati bersedia dan siap sejak saat ini untuk hidup baginya. Jadi Katekismus Heidelberg ini langsung dimulai dengan kata-kata penghiburan ya. Apakah satu-satunya? Jadi tidak ada dua. Apakah satu-satunya penghiburan dalam hidupmu, dalam kehidupan dan kematian untuk masa sekarang dan masa akan datang? Dikatakan karena kita adalah milik Yesus Kristus. Nah, pertanyaan yang kedua anak-anak berbunyi demikian. Berapa banyakkah hal yang perlu kamu ketahui sehingga kamu di dalam penghiburan ini bisa hidup dan mati dengan sukacita? Ya, kita perlu ya anak-anak memikirkan hidup dan mati penuh sukacita. Hidup sekarang dan pada waktu mati pun kita sukacita. Nah, Heidelberg Catechism memberitahukan kepada kita berapa banyakkah hal yang perlu kamu ketahui sehingga dalam hidup sekarang kamu sukacita, dalam mati pun sukacita. Mati dalam sukacita itu berarti kamu memperoleh hidup yang kekal begitu. Dalam kematian kamu tidak akan menerima hukuman yang kekal.
Nah, Heidelberg Catechism memberikan jawaban kepada kita, ada 3 hal yang harus kita ketahui. Nah, anak-anak, ini penting sekali. Di antara segala hal yang perlu kita belajar, di antara segala hal yang perlu kita ketahui, Heidelberg Catechism mengajarkan kita pada hari ini ada 3 hal yang perlu kita ketahui agar kita bisa hidup dalam sukacita dan juga mati dalam sukacita. Yang pertama dikatakan, betapa besar dosa-dosaku dan sengsaraku. Nah, tuh. Oh, ternyata kita perlu tahu berapa besar, berapa banyak dosa dan sengsara kita, itu membawa kita kepada sukacita, anak-anak. Yang kedua adalah, bagaimana aku dilepaskan. Jadi setelah saya tahu saya berdosa dan begitu sengsara karena dosaku, maka aku harus tahu bagaimana aku dilepaskan dari seluruh dosa dan kesengsaraanku. Dan yang ketiga adalah, bagaimana aku harus bersyukur kepada Allah atas kelepasan yang besar itu. Nah, jadi ini berkesinambungan, anak-anak. 3 hal ingat seumur hidup. Keep your heart, keep your mind. 3 hal ini kamu harus tahu. Betapa besar dosa-dosamu dan dosa-dosaku dan sengsaraku, bagaimana aku dilepaskan dari seluruh dosa dan sengsaraku, dan bagaimana aku harus bersyukur. Bagaimana aku harus bersyukur dari kelepasan, ya, kelepasan besar yang telah dilakukan oleh Allah bagiku. Nah, anak-anak sekalian, kita akan melihat yang pertama, dosa dan sengsaraku. Ya, dosa dan sengsaraku. Anak-anak lihat di sini, dosa dan sengsaraku ini, Ibu Happy kasih gambar nih, gambar. Ini menunjukkan kematian, ya. Misalnya kalau ada polis lain seperti ini adalah karena ada kematian. Nah, upah dosa ialah maut, anak-anak. Jadi yang pertama yang kita lihat, ya pertama adalah dosa. Berapa besar dosaku? Dan dosa ini adalah mengakibatkan kematian yang kekal, ya. Kenapa saya menjadi seorang manusia berdosa? Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa kita adalah keturunan Adam dan Hawa. Jadi kita berbuat dosa pertama, menjadi manusia berdosa, bukan karena pertama kali kita berbuat dosa. Tapi dikatakan kita sudah menerima warisan dosa, original sin, dari nenek moyang pertama kita, yaitu Adam dan Hawa. Dan kemudian anak-anak, di dalam dosa itu, Agustinus mengatakan begini, di dalam creation, manusia dikatakan dapat taat kepada Allah, dapat tidak taat. Pose picare, pose non picare. Tapi di dalam dosa dikatakan, manusia itu non pose non picare, tidak bisa tidak berdosa. Jadi dia dikuasai oleh dosa, dikuasai oleh iblis yang tiran. Kamu bisa bayangkan, coba kamu bayangkan dan pikirkan ketika kita dijajah oleh Belanda, kita tidak bebas dengan hidup kita. Kita tidak bebas menikmati karya kita. Kalau kita seorang petani pada waktu itu, maka hasil karya pertanian kita tidak bisa bebas kita nikmati. Kenapa? Karena kita dikuasai oleh penjajah Belanda. Kita yang bekerja kerja keras, mereka yang menikmati. Nah, intinya di sini yang Ibu Happy mau katakan adalah di dalam dosa kita dijajah, dikuasai, tidak bisa memiliki kehendak untuk mau menyembah Allah. Dikatakan di sana di dalam fall, setelah manusia jatuh ke dalam dosa, manusia tidak bisa tidak berbuat dosa, atau dengan kata lain hanya berbuat dosa. Bapak Ibu anak-anak sekalian, coba kita bayangkan kalau dunia ini penuh dengan dosa, tidak ada satu manusia pun yang tidak bisa tidak berdosa. Betapa dunia ini chaos, betapa dunia ini kacau, tidak ada yang menghargai kepemilikan, tidak ada yang menghargai kemanusiaan. Saudara perhatikan, saya tadi baru renungan di dalam Kisah Para Rasul, saya udah di pasal 7, dan Kisah Para Rasul pasal 7 itu adalah pembelaan Stefanus. Lalu Stefanus menceritakan beberapa peristiwa dari kejadian nenek moyangnya, termasuk pemanggilan Abraham, lalu Yusuf masuk ke Mesir, keturunan Yakub masuk ke Mesir, lalu mereka di dalam waktu Tuhan, dikatakan, di dalam waktu Tuhan, keturunan Abraham semakin banyak. Kenapa? Karena akan mendekati janji Tuhan kepada Abraham akan digenapi. Tapi anak-anak yang Ibu Happy temukan di sana adalah ketika janji Tuhan mau digenapi, ketika mereka bertambah banyak, dikatakan muncullah Firaun yang tidak mengenal Yusuf. Lalu dia mau mengurangi jumlah bangsa Israel. Bapak Ibu anak-anak perhatikan, janji Tuhan kepada Abraham, kamu akan punya anak yang banyak.
dan mereka sudah beranak cucu di Mesir, tapi orang yang tidak takut akan Tuhan mau menghalangi janji Tuhan digenapi. Maka dilakukan pembunuhan terhadap anak-anak, dilakukan untuk mengurangi jumlah ya, pembunuhan terhadap anak-anak, lalu juga kerja keras mengurangi jumlah orang dewasa. Tapi dikatakan semakin mereka dikurangi, semakin bertambah. Yang tua tidak mati, bukan tapi semakin kuat. Yang lahir juga tidak bisa dikurangi karena seperti para bidan-bidan itu tidak mengambil perasaan lebih takut kepada Firaun daripada kepada Tuhan. Nah, anak-anak kita melihat di sini tanpa Tuhan intervensi dan campur tangan dalam dunia ini, maka dunia bisa chaos. Tanpa Tuhan campur tangan di Mesir menyelamatkan umatnya dengan melakukan satu permainan, ketika anak-anak dibuang ke Sungai Nil, justru putri Firaun mengambil Musa dari Sungai Nil yang akan Tuhan persiapkan memimpin bangsa itu keluar dari Mesir untuk menggenapkan janji Tuhan memasuki tanah perjanjian. Nah, jadi di sini kita lihat anak-anak dosa tanpa Tuhan, ya manusia yang ada di bawah kuasa tiran iblis itu akan chaos. Nah, ini yang perlu kita pikirkan, betapa besar dosa. Jangan kita pikir I am okay, saya bukan manusia berdosa. Kalau kita mengatakan saya bukan manusia berdosa, maka pertanyaan pertama daripada Heidelberg Catechism, penghiburan. Ya, Pendeta Billy mengatakan bahwa orang yang membutuhkan penghiburan itu adalah yang sadar sengsara, yang sadar miskin, yang sadar menderita, itulah yang akan sangat bersukacita menerima penghiburan. Tapi kalau kita merasa I am okay, tidak terjadi apa-apa, saya bukan orang menderita, saya bukan orang miskin, maka kita tidak membutuhkan penghiburan. Nah, kemudian anak-anak kita lihat, di dalam dosa ini, ketika kita sadar kita manusia berdosa, karena keturunan Adam, lalu dikuasai oleh iblis yang tiran, maka kita membutuhkan keselamatan. Tanpa kesadaran ini, kita tidak akan timbul kesadaran. Ya, sadar dulu, I am a sinner. Baru kesadaran berikutnya, I need the Savior. Saya butuh dibebaskan. Seorang yang terkena narkoba, kalau dia tidak sadar bahwa dia sedang dibelenggu dan sedang masuk kepada kerusakan dan demi kerusakan, dia tidak akan mengikuti bantuan atau tidak mau dibantu untuk lepas dari narkoba. Dia akan terus menikmati sampai dia mati. Tapi kalau dia sadar bahwa narkoba itu sedang merusak sel-sel dalam tubuhnya sedikit demi sedikit dan akan menuju kematian total, maka dia akan berjuang bersama-sama dengan orang dikasihinya untuk membebaskan dia dari addicted ya, ketergantungan kepada narkoba. Yang kedua, anak-anak kita lihat di sini analogi di penjara ya. Ini membawa kepada kesengsaraan. Jadi yang kedua yang perlu kita sadari adalah kesengsaraan. Banyak orang tidak menyadari bahwa dirinya sengsara, betul ya? Padahal anak-anak dosa itu mengakibatkan kesengsaraan. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, maka akibat dosa itu adalah kesengsaraan. Pertama, Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Yang berikutnya, spread of sin, penyebaran dosa. Mulai daripada keluarga yang harusnya saling mengasihi. Kakak membunuh adik. Dan 5 pasal pertama di dalam kitab Kejadian kita melihat, di sana muncul, di pasal 4 misalnya, keturunan daripada Adam dan Hawa itu mati. Walaupun umur mereka sampai 800, 900, tapi dikatakan mati, lalu lahirlah. Mati, lalu lahirlah. Nah, kesengsaraan dan kematian itu akibat daripada dosa. Nah, ketika orang tidak menyadari bahwa dia sengsara akibat dosa, maka ya dia akan mencoba mencari penghiburan anak-anak. Ya, di dalam buku Heidelberg Catechism, pertanyaan yang pertama dan kedua dikatakan, orang-orang yang tidak sadar akan kesengsaraannya, dia akan mencari penghiburan itu melalui minum, ya mencari hiburan, mungkin berlibur dan seterusnya. Tapi sesungguhnya semua itu tidak akan memberikan penghiburan yang sejati. Itu hanyalah sesaat dia menikmati mungkin minum, mabok, lupa sejenak ya kesengsaraannya, tapi setelah dia sadar, kesengsaraan itu tidak berkurang sedikit pun. Karena minum-minuman, pesta pora bukan jawaban atau penghiburan bagi kesengsaraan. Nah, kemudian kesengsaraan ini, kita harus sadar juga bahwa kita miskin ya, korup, miskin di hadapan Allah. I am a sinner, saya manusia berdosa. Saya papa, saya membutuhkan belas kasihan Tuhan. Kata-kata bahagia di dalam
khotbah di bukit dimulai daripada miskin di hadapan Allah. Oh ternyata Matius menuliskan, orang yang sadar miskin di hadapan Allah, mereka akan mendapatkan penghiburan, mereka akan mendapatkan sukacita. Miskin di hadapan Allah itu tidak bicara tentang miskin harta benda di sini anak-anak, tapi miskin rohani. Miskin rohani itu berarti kita manusia berdosa. Kita tidak memiliki kebenaran pada diri kita sendiri. Nah, lalu kemudian kita melihat, disinilah kemudian kalau kita sadar, kita membutuhkan penghiburan. Yang tidak sadar, mereka tidak butuh penghiburan. Nah, berikutnya anak-anak kita lihat domba yang terikat ini menjadi satu simbolis yang Ibu Happy tunjukkan untuk berikutnya, penghiburanku dikatakan ada kesakitan, penderitaan, pergumulan, kegagalan, kelemahan, penolakan, dikatakan hanya satu penghiburan kita, hanya satu penghiburanku. Apa, siapa, bagaimana? Penghiburan kita adalah anak domba Allah yang telah datang ke dalam dunia, hidup dengan sempurna. Aktif, taat kepada Allah, dari dalam kekekalan sampai datang ke dalam dunia, taat dengan sempurna. Manusia dicipta dengan jujur, tapi setelah manusia jatuh ke dalam dosa, manusia berdalih, manusia berdosa. Tapi Yesus Kristus datang ke dalam dunia menjadi manusia. Sejak dari kandungan dia dipenuhi Roh Kudus, dan seumur hidup dia dipenuhi Roh Kudus, itu sebabnya dia hidup dengan sempurna. Maka Yesus Kristus yang adalah manusia sejati dan Allah sejati, dia memenuhi syarat untuk menggantikan hukuman dosamu dan hukuman dosa saya. Menggantikan hukuman dosa kita di hadapan Allah. Inilah penghiburan kita anak-anak. Yesus Kristus datang ke dalam dunia, hidup dengan sempurna, sehingga dia layak menggantikan hukuman dosa kita. Dan dia yang membebaskan kita dari tiran iblis. Dia membebaskan kita dari belenggu, dari kematian, dari penderitaan. Penderitaan Kristus adalah penderitaan yang menggantikan penderitaan kita. Kitalah yang seharusnya menerima kematian itu, kesengsaraan itu, tapi dia yang disengsarakan, kata Yesaya di dalam pasal 53. Nah, kemudian anak-anak kita, nanti anak-anak bisa baca Ibrani 2 ayat 14-15. Dan di sini kita melihat kesengsaraan kita, karya Yesus Kristus. Ya, fakta kesengsaraan kita anak-anak, ya, sebenarnya kesengsaraan kita sangat besar. Tadi Ibu Happy sudah mengatakan kesengsaraan itu bisa kita ditolak, dibenci, bahkan ada anak yang dibuang ya di negara-negara tertentu karena dibatasi jumlah anak ketika orang tua melahirkan anak dan mereka tidak berkenan, oh yang lahir anak perempuan, anak itu dibuang. Mereka terus berusaha supaya yang lahir anak laki-laki baru dipelihara. Tapi ada orang melihat anak perempuan itu dibuang, lalu dia ambil, lalu anak perempuan itu bertumbuh dan besar dan dia sangat dicintai oleh orang tua angkatnya. Itu ada penderitaan. Kita kurang dikasihi adalah penderitaan. Nah, kemudian miskin di hadapan Allah, ini adalah fakta kesengsaraan kita, miskin di hadapan Allah. Kita tidak bisa hidup benar. Kita tahu apa yang benar, kata Rasul Paulus, aku tahu apa yang benar. Tapi ketika aku ingin melakukan yang benar itu, yang aku temukan adalah aku melakukan yang salah. Kenapa? Karena natur berdosa. Musa mengatakan di dalam Kejadian pasal 6 ayat yang kelima, kecenderungan hati manusia berdosa itu adalah jahat. Hati manusia itu adalah licik. Pikiran manusia berdosa itu adalah pelacur, tidak bisa setia kepada Allah. Yang namanya pelacur itu berarti dia tidak setia kepada satu orang. Dia hanya akan berganti-ganti. Nah, itu pikiran manusia berdosa. Nah, kemudian kita tidak jujur mengakuinya. Kita menutupi kesengsaraan kita. Sama seperti ketika Adam dan Hawa di Taman Eden sadar telanjang, apa yang mereka lakukan? Mereka tutupi ketelanjangannya. Permasalahannya bukan di ketelanjangan fisik. Permasalahannya adalah apakah mereka masih stand before God? Apakah mereka masih taat kepada Tuhan? Apakah mereka masih berdiri di hadapan Allah sebagaimana seharusnya mereka berdiri di hadapan Allah? Menjadikan Allah itu adalah Allah yang akan menentukan benar dan salah dalam hidup mereka. Mereka tidak
menjadi orang yang menentukan benar dan salah dalam hidup mereka, tapi Allah lah. Nah, kemudian anak-anak kita melihat kehidupan kita juga dikuasai iblis yang tiran, dan fakta karya Kristus. Seberapa besar kesengsaraan kita, fakta karya Kristus adalah tetap lebih besar. Karya Kristus lebih besar daripada dosa dan kesengsaraan kita. Kristus membayar lunas hutang dosa kita kepada Allah Bapa dengan darahnya yang mahal. Anak-anak kenapa menggunakan istilah lunas? Ya, di pertanyaan 1 juga pertanyaan 2 muncul ya, lunas. Anak-anak kalau kita contoh konkret ya, misalnya hutang itu bisa saya pinjam atau juga bisa dipinjamkan kepada saya atau dititipkan begitu. Contoh, adik saya misalnya adik satu di Surabaya, misalnya adik saya datang ke Jakarta bertugas, lalu dia pegang uang 100 juta dan dia tidak mau uang 100 juta ini dia bawa cash ke Surabaya. Maka dia katakan, "Kak, aku titip uang 100 juta ya, tolong disimpan." Maka ketika adik saya menitipkan uang 100 juta itu kepada saya, maka sejak itu saya berhutang kepada adik saya sampai saya membayar 100 juta itu atau saya transfer, saya membayar lunas kepada adik saya. Itu bisa menjadi berhutang. Lalu yang kedua berhutang bisa juga karena saya pinjam. Karena saya ada kebutuhan, Dek, saya pinjam 100 juta misalnya. Sampai saya membayar apa yang saya pinjam, maka saya tetap berhutang. Nah, kenapa kita dikatakan berhutang? Dan kita berhutang kepada siapa? Alkitab mengajarkan bahwa kita berhutang kepada Allah. Kenapa kita berhutang kepada Allah? Karena Allah menciptakan kita adalah manusia yang jujur. Di dalam Kejadian 1 ayat 31 dikatakan, ketika Allah menciptakan segala sesuatu, lalu Allah mengevaluasi ciptaannya sungguh amat baik. Tapi kemudian setelah manusia jatuh ke dalam dosa, manusia yang diciptakan dengan jujur itu tidak bisa lagi jujur. Maka sekarang manusia berdosa itu sudah memiliki hutang keadilan kepada Allah. Hutang keadilan, hutang hidup benar, itulah hutang kita. Di dalam Alkitab ada yang dikatakan hutang Injil. Ketika kita mendengarkan Injil Tuhan, maka Tuhan memberikan Injil itu kepada kita. Mulai saat itu, kita mulai orang berhutang. Dan hutang Injil bukan kepada Tuhan, tapi hutang Injil adalah kita harus memberitakan Injil itu kepada semua bangsa. Yang kedua adalah hutang kebenaran, hutang keadilan. Dan kita tidak bisa membayar hutang keadilan itu, anak-anak. Hanya Yesus Kristus. Kenapa? Karena Yesus Kristus adalah Allah yang sejati. Dia menjadi manusia sejati, 100% Allah, 100% manusia. Dan mulai dari kandungan dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Itu sebabnya ketika dia lahir dan seumur hidup dia dipenuhi oleh Roh Kudus, itulah yang membuat Yesus Kristus hidup dengan sempurna. Maka anak-anak, kita yang sudah percaya kepada Yesus Kristus juga sebenarnya ya, creation for redemption. Kalau kita sudah mengalami penebusan, kepada kita juga sebenarnya sudah diberikan kuasa untuk hidup benar. Hanya saja belum bisa hidup benar dengan sempurna. Oleh karena itu setiap hari kita bisa berdoa, kiranya Roh Kudus memenuhi kita. Karena jikalau kita dipenuhi Roh Kudus saja, kita bisa hidup benar. Tanpa dipenuhi Roh Kudus, maka kita akan hidup berdasarkan pikiran kita, bijaksana kita, pertimbangan kita, keputusan-keputusan kita. Kita tidak akan pernah pikirkan Tuhan dan kehendak Tuhan. Tapi kalau kita dipenuhi Roh Kudus, dikatakan salah satu ciri orang dipenuhi Roh Kudus adalah taat kepada pimpinan Roh. Dan kalau Roh Kudus memenuhi kita, maka Roh Kudus akan memimpin kita. Roh Kudus senantiasa mengabarkan Injil Tuhan. Roh Kudus meninggikan Kristus. Roh Kudus meninggikan firman Tuhan. Maka kehidupan kita kalau dipenuhi Roh Kudus akan memberitakan Kristus, meninggikan firman Tuhan, dan menaati pimpinan Roh. Nah, jadi anak-anak, karya Kristus itulah yang lebih besar itu membayar lunas ya hutang dosa kita kepada Allah dengan apa? Darahnya yang mahal. Keselamatan kita tidak gratis, anak-anak. Keselamatan diberikan kepada kita, betul. Itu adalah anugerah diberi dengan cuma-cuma, tapi Yesus Kristus yang membayarnya dengan harga yang mahal. Karena itu hutang, anak-anak. Hutang. Hidup Kristus yang sempurna sampai dia mati di atas kayu salib. Itulah yang membayar hutang dosa kita. Nah, Yesus Kristus memuaskan tuntutan keadilan Allah atas dosa kita karena dia adalah Allah sekaligus manusia sehingga dia dapat menanggung murka Allah atas dosa kita.
Kalau kita yang menanggung murka Allah atas dosa kita itu terlalu berat. Tapi Yesus yang menjadi manusia, karena dia Allah, maka dia sanggup menanggung murka Allah yang besar itu. Sekali lagi anak-anak, kalau manusia yang menanggung murka Allah, manusia tidak dapat menanggungnya. Kenapa? Terlalu besar, terlalu berat. Tapi Yesus adalah Allah. Dia memiliki kuasa Allah, maka dia sanggup menanggung murka Allah atas semua dosa umat pilihan sepanjang zaman. Nah sekarang kita mau memikirkan dan harus memberikan jawaban. Aku ini milik siapa? Masing-masing kita coba bertanya, aku ini milik siapa? Yang pertama coba kita lihat, kalau kita mengatakan, aku adalah milikku sendiri. Maka konsekuensinya, kita yang membuat pilihan tentang apa yang terbaik untuk kita. Kita yang menjaga diri kita dengan baik dan aman. Mengusahakan sendiri bagaimana membayar semua dosa dengan perbuatan baik sehingga aku bisa menyenangkan hati Allah. Jadi usaha, saya yang berusaha. Saya yang akan menegakkan jasa, melakukan kebaikan yang terbaik yang mungkin saya lakukan. Kenapa? Karena diriku adalah milikku sendiri. Akulah yang harus melakukan segala yang terbaik untuk diriku. Dan bagaimana aku menyenangkan Tuhan dengan usahaku sendiri. Nah, jikalau kita mengatakan aku adalah milikku sendiri, konsekuensi yang terakhir anak-anak, betapa mengerikan beban yang akan kita tanggung sendiri. Karena kalau kita mau menghitung mulai kita membuka mata sampai kita menutup mata, membuka mata pagi hari sampai menutup mata malam hari. Kalau kita mau menghitung berapa banyak dosa kita, maka kita tidak akan pernah diperkenan oleh Tuhan. Nah, itu sebabnya di dalam Katekismus Heidelberg ini ya, yang dikatakan apakah satu-satunya penghiburanmu di dalam kehidupanmu, di dalam kehidupan dan kematian? Bahwa aku bukanlah milikku sendiri, melainkan dengan tubuh dan jiwaku, baik dalam kehidupan kematianku, milik Yesus Kristus Juru Selamatku yang setia. Nah, kalau kita mengatakan dengan sadar sesadar-sadarnya, aku bukan milikku sendiri, tapi aku adalah milik Yesus Kristus yang adalah Juru Selamatku, maka ini dia. Dia mengasihimu, dia rela menanggung murka Allah atas dosamu, sehingga kamu tidak perlu menanggungnya sendiri. Dia telah membelimu dan telah lunas dibayar dengan darahnya sendiri. Hutangmu yang besar itu, hutang dosamu, sudah dibayar lunas. Dan dia tidak membiarkanmu mati dalam kebinasaan. Baik tubuh maupun jiwa, entah hidup atau mati, aku aman di tangan Dia yang mengasihiku dengan begitu sangat besar. Anak-anak, dalam masa pandemi COVID-19 ini, kematian itu di depan mata kita. Anytime. Kita tidak pernah menduga kematian itu tiba pada kita, pada saudara kita, pada siapapun. Rasa-rasanya mulai bulan Maret ya, untuk Jakarta ya, untuk Indonesia. Mulai Maret sampai sekarang, kematian itu begitu dekat. Ada banyak orang takut mati. Tapi untuk kita sebagai umat Tuhan, kita tidak perlu mati. Kenapa? Karena jawaban penghiburan, baik hidupku sekarang ini maupun mati, kapanpun aku mati, aku sudah tahu aku milik Tuhan. Kalau aku milik Tuhan, aku akan memperoleh hidup yang kekal. Kan begitu ya? Kan diberikan hidup yang kekal itu. Nah, berikutnya anak-anak, nanti anak-anak baca dalam Yesaya 43 ayat 1 sampai 3a, 1 Korintus 6 ayat 19-20 itu menggambarkan bahwa kita ini bukan milik kita sendiri, tapi milik Kristus yang kepadanya kita percaya dari hati, mengaku dengan mulut, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Nah, jika kita milik Yesus Kristus anak-anak, maka mari kita melihat bersama-sama. Yesus 2000 tahun yang lalu sudah mati di atas kayu salib. Dia melakukan dua hal yang luar biasa bagi kita. Yang pertama, melunasi segala dosa kita, membebaskan kita dari tirani iblis. Ketika Yesus naik ke atas kayu salib, itu bukan kekalahan, itu adalah kemenangan. Iblis tidak mau Yesus naik ke atas kayu salib. Dari Kejadian 3 ayat 15 dikatakan, keturunan perempuan akan meremukkan kepala keturunan si ular. Kematian Yesus Kristus di atas kayu salib adalah kematian yang mematikan kuasa dosa. Kematian Yesus Kristus di atas kayu salib bukan kematian yang
menyatakan iblis menang. Bukan, justru iblis tahu kematian Yesus Kristus di atas kayu salib adalah kematian yang mematikan kuasa dosa. Itu sebabnya ketika Yesus lahir, dicoba supaya pembunuhan ya. Yesus lahir, anak-anak kecil seumur 2 tahun ke bawah dibunuh. Kemudian ketika Yesus melayani go public, dia mau dicobai untuk menjadi raja, untuk tidak menggenapkan rencana keselamatan Allah, menjadi raja bagi bangsa Israel saja. Ada banyak upaya iblis untuk menghalangi Yesus berjalan ke bukit Golgota untuk menggenapkan rencana keselamatan Allah. Yesus Kristus, Allah sejati, dia mengontrol segala sesuatu. Itu sebabnya ketika dia mati, dikuburkan, karena dia adalah Allah yang sejati, dia punya kuasa. Yesus mengatakan, aku menyerahkan nyawaku. Yesus tidak dibunuh oleh siapapun. Karena dia Allah. Dia tidak bisa dibunuh oleh siapapun. Tapi Yesus mengatakan, aku menyerahkan nyawaku untuk menjadi tebusan bagi umat pilihan. Dia hanya mengizinkan hal-hal yang terjadi demi kebaikan kita dan demi kemuliaannya. Hari-hari ini dalam masa COVID-19 ini, berapa banyak kelimpahan firman Tuhan sampai di rumah kita. Saya sendiri merasakan ini seperti retreat panjang. Menikmati kelimpahan di dalam rumah saya. Menikmati membaca Alkitab dengan bebas 1-2 pasal setiap hari. Membaca buku-buku teologi. Allah mengizinkan hal-hal yang terjadi demi kebaikan kita dan demi kemuliaannya. Dan dia telah melakukan hal-hal yang luar biasa bagi kita. Dia menjadi gembala yang baik, yang mengenal domba-dombanya, dan dia mati untuk domba-dombanya. Hari ini pastikan anak-anak, siapakah? Kamu milik siapa? Itu menentukan sukacita sekarang dan juga nanti dalam kematianmu. Nah, jika kita adalah milik Yesus Kristus, maka Roh Kudus akan masuk dan tinggal dalam hati kita, anak-anak. Dan berikutnya, ini kita lihat bersama-sama, seluruh katekismus Heidelberg ditulis untuk membantu kita memahami. Ya, mungkin selama 3 tahun kelas 7 sampai kelas 9 nanti, kamu akan mudah-mudahan ya, bisa mengikuti pembahasan Heidelberg Catechism. Maka seluruh pembahasan Heidelberg Catechism ini hanya membawa kita kepada 3 tema besar. Betapa besar dosa dan sengsaraku, ya sengsara kita, bagaimana kita diselamatkan dari dosa dan kesengsaraan itu, bagaimana kita dengan cara bersyukur kepada Allah setelah, bagaimana hidup dengan cara bersyukur kepada Allah setelah kita diselamatkan. Nah, mari kita membuka bersama-sama Titus pasal 3 ayat 3 sampai 8. Titus pasal 3 ayat 3 sampai 8. Saya akan membacakan untuk kita, Bapak Ibu anak-anak sekalian, boleh mengikuti pembacaan Alkitab di rumah masing-masing. Titus pasal 3 ayat 3 sampai 8. Karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita, dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita. Bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita, supaya kita, sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya, berhak menerima hidup yang kekal, sesuai dengan pengharapan kita. Perkataan ini benar, dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah, sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Nah, jadi anak-anak, mari kita senantiasa meminta kepada Tuhan setiap hari kita sadar akan dosa dan kesengsaraan kita,
Dan setiap hari kita minta pengampunan atas dosa-dosa kita, minta penghiburan daripada Tuhan, setiap hari menjalani hidup yang dengan yang menyatakan ucapan syukur kita atas pengampunan dosa, atas penghiburan Allah dengan hidup benar. Sebagai seorang murid, bagaimana kita hidup benar? Kamu belajar dengan penuh tanggung jawab, menggunakan waktu dengan benar. Dan ketika kamu belajar dengan fokus, belajar dengan tuntas. Kamu tidak mengabaikan dan hanya membaca sekilas, tapi kamu fokus dan tuntas. Membaca dari instruksi sampai kepada kalau ada tugas-tugas. Nah, bukan hanya itu anak-anak, ketika masuk kepada tugas-tugas, berarti kamu bekerja dengan tuntas, bekerja dengan segera, tuntas, dan berkualitas. Itulah hidup yang benar. Hidup yang mempermuliakan Tuhan. Kalau kita bisa mempersembahkan nilai 100 kepada Tuhan sebagai ucapan syukur kita sebagai murid, mengapa kita puas dengan nilai 60 dan 70? Mari anak-anak, seluruh murid SD SMP Kristen Calvin menjadi murid yang setiap hari menyadari dosanya, yang setiap hari minta pengampunan dosa, minta penghiburan daripada Tuhan, yang setiap hari menyatakan hidup yang bersyukur kepada Tuhan dengan hidup benar. Benar dalam tugas tanggung jawab sebagai murid, benar dalam relasi dengan orang tuamu, dengan kakak adikmu di rumah. Pak Ivan di dalam salah satu seminar orang tua dikatakan, shalom, berarti kita menjalankan panggilan masing-masing. Keluarga, kita membawa shalom dalam keluarga, anak membawa shalom dalam keluarga, berarti anak menjalankan panggilannya sebagai anak dalam keluarga, menaati orang tua, menjalankan panggilannya sebagai seorang murid dengan belajar penuh tanggung jawab. Sekali lagi, orang Kristen dipanggil, seorang murid Kristen dipanggil belajar tuntas, ya belajar segera, tuntas, dan berkualitas. Harapannya, anak-anak, di awal tahun ajaran ini, anak-anak mulai membuat komitmen. Usahakan jangan pernah ada PB. Bagaimana supaya tidak ada PB? Berarti kamu harus belajar membaca dengan teliti. Fokus, teliti. Pastikan kamu memahami, baru kamu kerjakan tugas-tugasmu. Maka Ibu Happy percaya kamu tidak akan PB, ya. Untuk anak-anak Calvin selalu saja Ibu Happy mengatakan, Ibu Happy tidak simpatik dengan anak yang PB. Karena nilai PB itu adalah nilai belas kasihan. Ya kan? Jadi saya berharap anak-anak di SMP, baik anak SD yang masuk ke SMP Calvin, maupun anak-anak yang baru bergabung di SMP Calvin dari SD lain, mari kita memiliki prinsip yang sama. Ya, perbaikan atau remedial itu bukan nilai yang layak kita persembahkan kepada Tuhan. Itu nilai belas kasihan. Guru berbelas kasihan supaya kamu tuntas, maka kamu diberi kesempatan remedial. Bagi saya secara pribadi, sebagai orang Kristen, nilai remedial bukan nilai yang saya respect, yang saya hormati. Itu nilai terjadi karena anak lalai, anak tidak bertanggung jawab mengerjakan tugasnya dengan benar. Nah, anak-anak, kiranya Tuhan berbelas kasihan kepada kita, baik kepada kita sebagai guru maupun murid, agar kita bisa boleh terus dikuatkan menjadi orang-orang yang diperkenan oleh Tuhan. Sekali lagi, pertanyaan yang ketiga, berapa banyakkah hal yang perlu kamu ketahui sehingga kamu di dalam penghiburan ini bisa hidup dan mati dengan sukacita? Perhatikan, mari kita kejar ini, hidup dan mati dengan sukacita. Ini penting sekali. Allah tidak tertarik ya membuat kita kaya. Tapi Allah tertarik agar kita hidup dan mati sukacita. Kaya boleh-boleh saja. Iman Kristen tidak melawan orang menjadi kaya. Tapi yang paling utama daripada mengejar kekayaan adalah hidup dan mati sukacita. Itu ada 3 hal. Pertama, betapa besar dosa-dosa dan kesengsaraanku. Kedua, yang harus aku tahu, bagaimana aku dilepaskan dari seluruh dosa dan kesengsaraanku, sehingga menghargai kematian Kristus. Yang ketiga, bagaimana aku harus bersyukur kepada Allah atas kelepasan yang besar itu. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur berterima kasih atas firman Tuhan yang boleh kami belajar hari ini. Kiranya Engkau berbelas kasihan sekali lagi kepada kami Tuhan, agar kami boleh menyadari betapa kami berdosa dan sengsara.
Dan itu membuat kami untuk bisa berkata, I am nothing. Apapun pencapaian yang mungkin kami lakukan. Ketika kami menjadi seorang manusia berdosa, we are nothing. Tidak ada sesuatu yang bisa kami banggakan di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan tolong kami untuk mengetahui bahwa Allah mengasihi kami dan sudah mengutus Yesus Kristus datang ke dalam dunia 2000 tahun yang lalu untuk membayar lunas hutang dosa kami dan membebaskan kami dari tiran iblis sehingga kami boleh hidup dalam kebenaran. Dan dalam kehidupan kami yang sudah dibebaskan ini, tolonglah kami untuk menyatakan hidup yang berjuang dalam kebenaran sebagai ucapan syukur kepada Tuhan dengan rajin berbuat baik, rajin melayani, rajin belajar, rajin melakukan segala yang baik yang diperkenan oleh Tuhan. Itulah sebagai ucapan syukur kami atas anugerah Tuhan yang sudah membebaskan kami dari belenggu dosa dan tiran iblis. Terima kasih Bapak. Materaikanlah firman ini di hati kami, di hati Bapak, Ibu Guru, dan anak-anak. Dan sekali lagi kami rindu seluruh hidup kami yang satu kali dan singkat ini, biarlah hidup yang meninggikan Kristus senantiasa. Dengar doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin.